Kalau ada pertemuan semacam ini, hakimnya duduk di belakang, yang di depan anggota DPR, bupati, polisi segala macam, yang maling semua di situ. Nah, oleh sebab itu maka saudara sekalian, di dalam praktek sampai kekinian banyak putusan-putusan yang kemudian mencurigakan karena tidak punya integritas. Apa benar? Ya benar, nyatanya hakimnya ditangkap. Hakim di daerah gajinya berapa? 7-10 juta. Sampai 27 turunan dia nggak bakal mampu beli velg Rubicon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pengurus IKHI, pengurus pusat, pengurus daerah, juga para hakim yang saya hormati, para narasumber, juga para narasumber ini ada Prof. Dr. Mahfud, ada Prof. Mukti, ada Prof. Bakir Manang, Dr. Ruki Gerung. Saya persilakan, kalau tidak keberatan para narasumber untuk ini. Nah, mungkin karena ada keterbatasan waktu, Prof. Mahfud harus menghadiri acara pelantikan ini Ketua Mahkamah Konstitusi. Silakan, Prof. Waktunya mungkin ada diberikan, kalau kita lihat hampir 2 jam dengan 4 narasumber, itu kemungkinan bisa antara 30 menit atau sebelumnya juga bisa diselesaikan sebelum 30 menit, karena ada sesi-sesi pertanyaan yang diwakilkan dari pengurus daerah IKHI dari Jayapura, dari Makassar, dari Medan, dan Bandung. Ada 4 pengurus daerah. Nah, dari sekarang karena waktu yang membatasi, Prof. Mahfud, Prof. Dr. Mahfud MD untuk menghadiri acara pelantikan ya, Prof. Jadi, saya persilakan Prof. Mahfud untuk memberikan masukan kepada teman-teman di IKHI semua dalam perspektif kebijakan pemerintah dalam penegakan integritas aparaturnya. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indrianto selaku moderator, terima kasih atas waktunya. Para narasumber, para yang mulia, Hakim Agung dan hakim-hakim di seluruh Indonesia, baik yang hadir di sini maupun yang melalui virtual, para tamu-tamu yang terhormat dari berbagai institusi pemerintah. Saya singkat saja karena sudah lama saya mengonfirmasi kepada Mahkamah Agung bahwa saya akan hadir penuh di acara ini, tapi tiba-tiba tadi malam saya diminta untuk hadir bersama Presiden dalam pelantikan Ketua MK. Karena Presiden hadir, maka saya hadir, tapi saya kira cukup narasumber yang ada di sini untuk berbicara secara lebih detail. Saudara, pertama saya mengucapkan selamat atas ulang tahun Mahkamah Agung Republik Indonesia yang atas peringatan hari ulang tahun IKHI, Ikatan Hakim Indonesia yang ke-70. IKHI telah menjadi bagian penting dari pembangunan hukum di Indonesia, sehingga dari hukum-hukum yang mungkin tersedia sejak zaman Belanda, ada yang bagus, ada yang tidak, kemudian diadakan perubahan-perubahan menjadi semakin bagus, dan itu adalah sumbangan dari Mahkamah Agung.
baik dalam sumbangannya ketika dimintai pendapat ketika membuat undang-undang maupun ketika membuat putusan-putusan yang bisa disebut sebagai landmark decision, putusan-putusan yang monumental yang kemudian selalu dikenang sebagai tonggak di dalam penegakan hukum di Indonesia. Saudara, kita sudah lama sekali membuat aturan-aturan hukum, sehingga saya berpikir kita itu baiknya berhenti saja membuat aturan. Artinya aturan yang selalu merespon apa yang terjadi lalu dibuat aturan, respon apa yang terjadi lalu dibuat aturan, itu malah semakin banyak menimbulkan celah-celah untuk melakukan manipulasi. Menurut saya seluruh aturan-aturan yang menyangkut penataan Mahkamah Agung dan pembinaan hakim itu sudah cukup lengkap. Bagaimana pedoman teknis peradilannya, bagaimana peningkatan kapasitas personalnya agar mampu memahami dinamika perkembangan masyarakat dan ilmu hukum, itu sudah lengkap aturannya. Cari aturan apa saja yang menyangkut bagaimana agar pengadilan itu baik, cari aturan apa saja pasti ada. Kalau tidak ada undang-undang, ada di peraturan Mahkamah Agung, ada di berbagai tempat. Undang-undang yang tidak terkait langsung dengan hakim itu banyak, itu peraturan-peraturan yang mengarahkan agar setiap hakim itu punya integritas. Tetapi memang integritas itu tidak tergantung pada aturan. Saya sering mengatakan begini ketika saya menjadi hakim. Jika ada sebuah perkara masuk kepada saya bisa mencari pasal untuk memenangkan seseorang atau mengalahkan seseorang. Karena kalau untuk memenangkan, ya ini pasalnya, ini undang-undangnya. Kalau kamu saya kalahkan, ini pasalnya, ini undang-undangnya. Oleh sebab itu sering terjadi perbedaan antara hakim pengacara, hakim jaksa, jaksa pengacara, karena masing-masing punya pasal. Sehingga tinggal kuat-kuatan, dan kalau moralnya lemah, integritasnya lemah, disitulah terjadi jual beli. Oleh sebab itu ini sangat tepat sekarang kita mewujudkan hakim yang berintegritas. Kalau urusan kapasitas, kapabilitas itu kan sudah dites dengan sangat ketat. Untuk jadi hakim ini tidak mudah. Untuk hakim agung diseleksi oleh KY, nanti DPR dilihat track recordnya. Untuk menjadi hakim pemula ada syarat-syaratnya lagi. Udahlah, kalau kapasitas, kemampuan, tapi moralitas, integritas, itu yang saya kira harus kita perhatikan. Nah, saudara, bagi saya hakim yang bagus, yang berintegritas itu bisa mempertemukan antara public common sense, kemudian hati nurani yang selalu mengarahkan kebaikan, dan pasal-pasal hukum yang resmi, karena tidak bisa nih dilepaskan nih pasal hukum ini. Tetapi seperti saya katakan, pasal-pasal itu bisa kok dibuat apa saja. Pak Rocky Gerung berperkara dengan saya, lawannya Pak Bagir Manan, tinggal saya bilang aja, Pak Rocky, kalau Anda mau menang, saya bisa pakai pasal ini loh. Kalau enggak, nanti saya menangkan Pak Bagir, ada undang-undang ini loh. Ini undang-undang tentang koperasi, Anda menang. Tapi kalau saya pakai undang-undang bea cukai, habis Anda. Anda mau bayar berapa? Kalau orang tidak punya integritas. Nah, oleh sebab itu maka saudara sekalian, di dalam praktek sampai kekinian banyak putusan-putusan yang kemudian mencurigakan karena tidak punya integritas. Apa benar? Ya benar, nyatanya hakimnya ditangkap. Yang kasus inti dana itu sekarang di KPK ada 5 hakimnya. Belum lagi yang pegawai-pegawai biasanya. Itu karena tidak punya integritas, karena ketika ditangkap ya terbukti mengadu gitu. Tapi jangan dikira bahwa hakim itu jelek semua. Ini ada baru putusan yang sangat mengejutkan dan dapat pujian 3 minggu lalu. Surya Darmadi yang disebut Apeng itu dihukum penjara 15 tahun
dan membayar kepada negara 42 triliun. Kalau dihitung dengan korupsi merugikan keuangan negara, dia ngitungnya hanya 4,7 triliun. Tapi hakim percaya kepada analisis ilmu, ya bukan ilmu hukum, tapi kepada ilmu ekonomi, ilmu lingkungan, ilmu apa, dia diundang semua ahlinya. Ini bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi merugikan perekonomian negara. Maka hakim setuju dengan jaksa, dia tuntut bahwa dia harus membayar 2 miliar karena kerugian keuangan negara, tetapi juga harus mengembalikan triliun tadi, 2 triliun, tetapi juga harus mengembalikan kepada negara karena merugikan perekonomian negara yang selama ini jarang dipakai. Itu hakimnya bagus, ikut perkembangan ilmu gitu. Saya tidak tahu nanti berikutnya bagaimana, terserah saja, tetapi itu yang sudah diputus dan kami pegang. Sebaliknya kami juga, pemerintah juga ngelawan. Tidak apa-apa, benar kita ngelawan, tidak dilarang oleh hukum. Ketika pengadilan misalnya membebaskan kasus Indosuria, ada perbuatannya tapi katanya bukan pidana, onslah memang ada di ilmu hukum, tapi sudah dianalisis di mana ya onslahnya gitu. Oke, nanti kita adu argumen ini, kita katakan pemerintah akan melawan habis-habisan, kan kalau perlu adu kuat, tangkap lagi sekarang. Yang sudah diputus oke, kita coba naik banding, tapi yang belum diputus kasusnya kan banyak ini, triliunan. Ada sekian puluh kasus, yang kemarin kan baru bebas dalam 5 kasus misal, sisanya tempus deliktinya beda, locus deliktinya beda, habis-habisan kita. Karena tidak bisa hukum dibiarkan dengan begitu, pakai logika-logika pasal saja. Kalau mau cari pasal bisa Pak, oh ini pakai pasal ini saja udah gugur tuh tuntutan jaksa. Tapi kalau misalnya dia ingin memenangkan jaksa, dibantu jaksanya, ini pakai pasal ini, benar kamu, bisa. Oleh sebab itu integritas itu menjadi penting, sehingga saya tidak akan bicara aturan-aturan. Karena begini loh, ketika terjadi kegaduhan kemarin, Presiden langsung perintahkan Menko Polhukam supaya melakukan reformasi peradilan. Saya bilang, pemerintah ini tidak boleh masuk ke Mahkamah Agung, tidak boleh mengintervensi hakim, apapun putusannya harus diterima. Sehingga saya katakan, kita boleh mengatakan kita harus hormati putusan hakim, iya, tapi saya katakan saya tidak selalu menghormati putusan hakim. Saya tidak bisa menghindar dari putusan hakim dan ikut, tapi akan melawan, karena melawan itu bagian juga dari hukum. Nah, saudara sekalian, saya katakan saya tidak bisa masuk ke pengadilan ngurus hakim agung, ngurus apa, kan tidak bisa. Alasannya loh, hakim itu merdeka, independen, sedua membuat putusan yang menghebohkan, sembunyi dia. Putusan hakim tidak bisa digugat. Kalau kamu tidak terima, naik banding. Hanya gitu jawabannya. Enak banget ini kalau secara hukum semua bisa, tapi secara moral apa bisa begitu? Nah itulah saudara sekalian, sekali lagi sangat besar peran IKHI, sangat besar peran Mahkamah Agung membangun republik ini dalam rangka membangun negara hukum yang demokratis, negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Tapi celah-celah kesalahan itu kita beri catatan-catatan pada acara hari ini, dan saya mencoba memberi catatan kecil saja seperti itu. Mari kita bangun negara ini, karena negara ini akan baik kalau hukumnya baik. Saya tadi bicara dengan Pak Sunarto, dulu saya nulis disertasi, hukum itu tidak selalu independen, hukum itu tidak selalu otonom, sering diintervensi politik. Kalau mau hukum baik harus diintervensi oleh politik. Kalau mau hukum jelek terjadi itu karena intervensi politik. Intervensi politik itu apa? Banyak ya. Oleh sebab itu mari kita kembalikan ke panglimaan hukum ini ya, kembalikan ke panglimaan hukum itu, ambil lagi dari kepanglimaan politik, tetapi juga hakimnya harus punya kapasitas, integritas dan moralitas yang tinggi. Demikian Pak pengantar saya mohon izin tidak bisa ikut sampai akhir, saya sampai jam 10.40, tapi saya masih akan mendengarkan dulu nih sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perspektif ini dari segi filsafat dan ilmu pengetahuan dapat sangat membantu
Pak Dr. Rocky Gerung untuk memberi masukan-masukan pada teman-teman kita. Silakan. Oke, terima kasih Pak Indiarto. Ini tugas yang bisa berbahaya gitu, karena kalau saya terangkan secara sempurna, hakim-hakim itu pasti mengundurkan diri semua. Ada konsekuensi untuk menerangkan sesuatu yang final, radikal, dengan keadaan kita hari ini. Saya beri contoh sebelum saya masuk ke filosofi itu. Tadi kita potong tumpeng di sini. Ada semacam kebiasaan untuk memotong puncak dari tumpeng diserahkan pada orang yang paling terhormat. Itu udah salah loh. Puncak dari tumpeng itulah integritas, tempat rumah Tuhan. Karena dari puncak itu diatur arsitektur dari tumpeng itu. Jadi landasan tumpeng itu turun dari garis puncak tumpeng itu sendiri. Nah karena itu memotong tumpeng itu nggak boleh yang atas duluan, integritasnya hilang. Mesti dari bawah perlahan-lahan. Itu filosofi Jawa dalam cara memotong tumpeng ini, dan saya terangin Jawa dulu baru saya pergi ke Yunani ya. Jadi memang kita anggap itu sebagai ya itu penghormatan, tapi justru kita mesti cari orang yang paling bajingan untuk kita kasih potongan tumpeng itu tuh, bukan pada orang yang sudah terhormat. Itu nilainya. Itu terkait dengan, saya sekarang pergi pada Yunani, kata yang kita bicarakan tadi, yaitu keutamaan, keunggulan. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Greek, Yunani artinya Greek, namanya arete. Arete artinya keutamaan, keunggulan. Itu dari kata arete itu datang kata aristokrat, artinya kemuliaan, orang yang mulia, terhormat. Dari kata arete itu datang kata adaromai, artinya berdoa. Jadi kata keunggulan itu tidak dimaksudkan untuk menilai orang, tetapi untuk memungkinkan dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu poinnya tadi itu. Jadi kalau Anda maling, lakukan kemalingan itu dengan bertanggung jawab. Kalau Anda koruptor, korupsi aja, karena itu keunggulan Anda. Yes, saya serius terangin itu. Yang tidak mulia kalau seorang koruptor minta hukumannya diringankan, itu tidak mulia. Kalau seorang maling itu minta hukumannya nyogok jaksa, itu tidak mulia. Di dalam pikiran orang Yunani, tidak semua orang adalah orang baik. Yang berbahaya kalau orang baik berbohong. Yang berbahaya kalau orang jahat jadi munafik. Jadi saya mau anjurkan, biarkan aja seseorang yang jadi koruptor. Oke, Anda koruptor, Anda tanggung jawab dengan perbuatan Anda adalah arete, Anda mulia itu. Tapi kalau koruptor minta partainya membela dia, itu artinya koruptor yang buruk, koruptor yang dungu namanya tuh. Saya serius ya, karena diminta oleh moderator terangkan itu secara sempurna itu. Jadi kalau kita pergi kembali pada prinsip-prinsip etik itu tidak mengatur mana yang baik mana yang buruk. Etik itu diajukan pada kita untuk memberi keterangan kenapa Anda jadi baik, kenapa Anda jadi buruk. Jadi argumen itu yang lebih penting tuh. Kalau baik dan buruk dengan mudah kita tahu mana yang baik mana yang buruk. Tetapi moral call itulah yang menguji Anda tuh. Saya menjadi orang jahat, saya pertanggungjawabkan kejahatan saya. Itu namanya kejujuran. Saya mau berbuat baik, saya pertanggungjawabkan kebaikan saya. Itu namanya kejujuran, itu namanya integritas, itu namanya integrer, artinya tegak. Koruptor yang minta pengurangan hukuman dengan segala macam dalih bahwa dia masih punya anak istri, dia masih punya anak kecil, itu koruptor yang tidak berintegritas. Ya, yeah. That's the logic itu. Jadi tadi yang diterangkan kita bahas, kita bedain juga antara etika, etik dan kode etik. Kode etik bisa dibikin banyak, 20, 30, 100, dan kita nggak bisa hafal itu. Tapi etik itu cuma satu, Anda bertanggung jawab aja.
Yang diterangkan Pak Bagi Ramadan tadi, bertanggung jawab terhadap kejahatan yang Anda buat, bertanggung jawab terhadap kebaikan yang Anda buat. Itu selesai masalahnya. Saya balik pada himbauan tadi. Raih kembali kepercayaan publik. Kenapa hakim mesti melakukan kontemplasi dan minta agar supaya publik percaya lagi pada dia? Apa masalahnya? Kan ada nila setitik yang merusak susu sebelanga, atau nila 2 titik, nila 3 titik. Mungkin ada nila setitik di Mahkamah Agung, tapi ada 10 titik nila itu di samping ini, di istana. Ada nila setitik, tapi itu kemudian jadi causa celebre, kasus yang digede-gedein, karena memang Mahkamah Agung nggak boleh satupun nila yang merusak susu sebelanga. Departemen Keuangan boleh, silahkan, karena memang di situ potensial terjadi fraud. Walaupun Sri Mulyani terus-menerus mengatakan kami berintegritas, karena dia kumpulin semua masyarakat sipil berintegritas, setiap hari dia rapat dengan mereka. Integritas tidak ditegakkan dengan rapat atau dengan headline itu. Saya balik pada problem dasar hakim-hakim kita itu. Hakim kita tuntut berintegritas. Di dalam psikologi Abraham Maslow, integritas itu adanya di tingkat paling tinggi, itu self esteem, self actualization. Kalau kita baca tentang hierarki kebutuhan, manusia pertama-tama memerlukan basic needs, sandang, papan, pangan. Setelah itu dia butuh security, rasa aman. Setelah itu dia butuh self esteem, rasa dihargai, minta dihargai. Jadi kalau hakim-hakim di daerah basic needs-nya nggak ada, self esteem-nya nggak akan muncul. Itu kondisinya tuh. Hakim di daerah gajinya berapa? 7-10 juta. Sampai 27 turunan dia nggak bakal mampu beli velg Rubicon. That's point. Lalu Anda tuntut integritas dari hakim di daerah, yang bahkan untuk pergi ke pengadilan dia mesti nebeng mobilnya si pengacara karena dia nggak punya mobil disediakan negara. Itu kondisi kita. Jadi kalau kita mau rasional, pastikan bahwa basic needs hakim-hakim di daerah itu terpenuhi. Jangan kasih dia rumah, nggak kasih dia sofa. Dia nggak punya lemari. Hari ini dia mau bersidang, bajunya habis dicuri maling. Jadi problem real itu ada. Kita nggak mungkin bicara integritas kalau basic needs-nya nggak ada, tidak disiapkan itu. Infrastruktur ekonomi, karena setiap hakim itu adalah agung, bukan di sini hakim agungnya. Sejak dari hati kecil seseorang ingin jadi hakim, motifnya itu agung, noble, noblesse oblige bahasa Perancisnya itu. Karena dia tahu dia akan punya kewajiban yang maha tinggi, obligasinya akan sangat tinggi kalau dia dianggap sebagai nobility. Jadi waktu seorang anak tingkat 1 mahasiswa bercita-cita jadi hakim, sejak semester 1 dia sudah jadi hakim agung di dalam dirinya. Dan itu yang mesti kita jaga. Kita kasih dia fasilitas supaya dia tidak diganggu oleh bangsat-bangsat di sekitarnya. Persiapkan dengan baik infrastrukturnya itu. Apa yang mesti dilakukan? Kasih kali lipat dari gaji petugas pajak. Saya serius ucapin itu. 30 kali lipat. Karena hakim memproduksi keadilan, petugas pajak merampok keadilan. Silakan quote. Saya mau balik ke situ prinsip kita tuh. Sekarang kita lihat kenapa hakim tergoda dengan keadaan yang kita sebut hedonisme tadi itu. Kan dia merasa rendah diri di kalangan aristokrat daerah tuh. Kalau ada pertemuan semacam ini, hakimnya duduk di belakang, yang di depan anggota DPR, bupati, polisi segala macam, yang maling semua di situ. Coba, keagungannya di mana hakim itu? Mulailah bikin semacam SOP, hakim harus duduk di depan, karena kemuliaan ada pada dia tuh. Kan kita
Kita lihat kan, hakim nggak pernah diminta untuk kasih apa namanya kata pengantar untuk perkawinan lah, pembukaan bagi-bagi BLT segala macam tuh. Tapi hakimnya datang, minder dia di belakang. Padahal di dunia dari abad ke-100 sebelum Masehi, hakim itu ada Nobel, orang utama, aristokrat itu. Nah, kita mau ubah prinsip-prinsip itu supaya kita lega mengatakan bahwa ini negara hukum. Negara hukum artinya hakim dimuliakan dari sejak dia berpikir untuk jadi hakim. Apa yang terjadi kalau hakim tidak dimuliakan? Dia akan ubah needs-nya menjadi wants. Dia akan ubah kebutuhan dia menjadi keinginan. Itu artinya korupsi. Korupsi terjadi kalau needs, kebutuhan, berubah menjadi keinginan, wants. Kebutuhan untuk memenuhi hal yang rasional dalam hidupnya, wants untuk hal-hal yang irasional. Ngapain petugas pajak punya Rubicon? Mau ngapain? Itu adalah wants, dan wants itu tidak berkesudahan. Kenapa hakim terjebak di dalam paradigma itu? Karena dia melihat wants itu lebih penting dari needs. Dan itu yang kita ingin ajarkan. Saya ingin supaya Mahkamah Agung itu mengatur sendiri gaji hakimnya, nggak usah ditentukan Departemen Keuangan. Iya. Kenapa Menteri Keuangan bisa tentukan sendiri gaji pegawainya yang di 3-5 kali lipatkan dari ASN yang lain? Kenapa Mahkamah Agung enggak? Jadi sekali lagi teman-teman, saya ingin agar supaya pertemuan hari ini, hari ulang tahun IKAHI, kita ulangi janji kita bahwa kita dari awal sudah adil. KPK aja yang nggak ngerti keadilan. Nih ada pengawasnya. Anda lihat di atas gedung KPK apa tulisannya itu? Jujur itu hebat. Loh, itu menghina hakim. Kenapa disebut hebat? Memang jujur itu dasar saya mau jadi hakim. Nggak usah disebut hebat. Saking kehilangan narasi, kita mesti bikin dalil-dalil ajaib semacam itu. Saya dosen, saya terhina kalau disebut jujur itu adil, jujur itu hebat. Dari awal saya jujur. Kalau masih saya bodoh, saya kasih nilai bodoh. Kalau pintar, saya kasih nilai pintar. Tapi yang terjadi, orang yang paling bodoh di kelas saya bisa jadi pimpinan BUMN. Ngaco kan jadi. Jadi sekali lagi teman-teman, selamat memuliakan kembali status kita sebagai hakim. Dan saya ingin tuntut satu waktu nanti bahwa dari dalam gedung ini orang lihat bahwa keadilan akhirnya bersemai kembali. Terima kasih.